Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang 7 unsur kebudayaan suku Jawa. Nama kelompoknya terdiri dari Firdaus Nurhulga Nugraha, Muhammad Amdika, Muhammad Dafaid Disira. Asal usul suku Jawa. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang asal usul suku Jawa di Indonesia. Berdasarkan penemuan arkeolog, suku Jawa sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dengan ditemukannya fosil seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens di berbagai tempat di Pulau Jawa. Sementara pendapat sejarawan menyatakan hal berbeda, yakni bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari Yunan, Cina yang melakukan pengembaraan ke beberapa daerah Nusantara. Sumber lain berasal dari Babad Jawa kuno yang menyebut bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari seseorang pangeran kerajaan Kling yang tersisih dari perebutan kekuasaan. Raja tersebut membangun kerajaan baru bernama Javacekwara bersama para pengikutnya. Asal-usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah kuno dari Keraton Melarang yang menyebut tentang Raja Rum, raja dari Kesultanan Turki pada 450 tahun sebelum Masehi, yang kemudian menemukan Pulau Jawa yang sangat subur. Tahukah kalian apa saja 7 unsur kebudayaan masyarakat Jawa? 1. Yang pertama ada sistem bahasa. Suku Jawa telah memiliki bahasa dan aksara sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa Jawa sendiri merupakan beberapa level untuk berkomunikasi sehari-hari, yaitu ngoko, krama madya, dan kromo inggil. Tingkatan ngoko merupakan tingkatan bahasa yang sedikit kasar di mana orang Jawa menggunakannya untuk orang yang lebih muda atau tingkatan berada di bawah. Krama madya atau bahasa Jawa halus yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang sederajat. Sedangkan untuk krama inggil adalah bahasa yang digunakan kepada orang yang dihormati maupun orang yang lebih tua. Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf, yaitu H, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, dan seterusnya. Arti dari aksara Jawa yang berjumlah 20 adalah 2 utusan yang setia tetapi mereka saling bertarung dengan kesaktian yang sama. Kemudian 2 utusan tersebut juga sama-sama meninggal. Yang kedua, sistem pengetahuan. Salah satu bentuk sistem pengetahuan yang ada, berkembang dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. Bentuk kalender Jawa menurut kelompok para ahli adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik berasal dari diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Karena penciptanya karena terpengaruh unsur budaya Islam, Indo-Buddha, Jawa kuno, dan sedikit adanya pengaruh budaya Barat. Namun tetap dipertahankan penggunaan hingga saat ini. Walaupun penggunaan yang cukup rumit, tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan karena di dalamnya berpadu 2 sistem penanggalan, baik penanggalan berdasarkan sistem matahari atau sonar atau syamsiah, dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau lunar atau komariah. Pada sistem kalender Jawa terdapat 2 siklus yaitu siklus 7 hari seperti yang kita kenal saat ini dan sistem pengacara yang mengenal 5 hari pesaran. Sejarah penggunaan kalender Jawa baru ini dimulai dari pada tahun 1625 di mana pada saat itu Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram yang sedang berusaha menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa mengeluarkan dekrit agar wilayah kekuasaan menggunakan sistem kalender Hijriah. Namun angka tahun Hijriah tidak digunakan demi asas kesinambungan sehingga pada saat itu ini adalah tahun 1025 Hijriah namun tetap menggunakan tahun Saka yaitu tahun 1547. Ketiga, organisasi sosial. Desa-desa di Jawa umumnya dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut dengan dukuh. Dan setiap dukuh dipimpin oleh kepala dukuh. Di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, para pemimpin desa ini dibantu oleh para pembantu-pembantunya yang disebut dengan nama pamong desa. Masing-masing pamong desa memiliki tugas dan peranannya masing-masing.
Yang keempat, sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan-peralatan yang digunakan masyarakat Jawa ada yang terbuat dari tanah liat, batu, dan juga kayu. Seperti contoh untuk peralatan yang terbuat dari tanah liat yaitu gentong untuk tempat beras, kendi, piring dari tanah liat, gelas dari tanah liat, penggorengan, dan lain-lain. Sedangkan alat yang dibuat dari batu yaitu cobek, penumbuk kopi, dan lain-lain. Alat yang terbuat dari kayu yaitu penumbuk padi dan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian. Masyarakat suku Jawa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagian yang berdagang, pegawai negeri, dan pegawai swasta. Namun di perkotaan mereka mendominasi pegawai negeri sipil, bumen, anggota DPR atau DPRD, pejabat eksklusif, pejabat legislatif, pejabat kementerian, dan militer. Orang Jawa adalah etnis paling banyak di dunia artis dan model. Orang Jawa juga banyak yang bekerja di luar negeri sebagai buruh kasar dan pembantu rumah tangga. Orang Jawa mendominasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terutama di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Taiwan, Amerika Serikat, dan Eropa. Yang keenam, sistem religi. Orang Jawa sebagian besar secara nominal menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama Protestan dan Katolik. Penganut agama Buddha dan Hindu juga ditemukan di antara masyarakat Jawa. Ada pula agama kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai agama Kejawen. Kepercayaan ini terutama berdasarkan kepercayaan animisme dengan pengaruh Hindu Buddha yang kuat. Makanan khas Jawa. Siapa yang tidak kenal dengan tempe mendoan? Salah satu makanan khas Jawa Tengah yang sangat populer. Pada dasarnya tempe mendoan ini sama saja dengan tempe goreng lainnya. Hanya saja tempe mendoan ini dilumuri dengan tepung. Ada juga makanan Jawa Tengah dari Semarang ini cocok dimakan saat masih hangat, ditambah lagi dengan cabai. Camilan lumpia Semarang menjadi pengganjal perut. Isian dari lumpia khas Semarang ialah rebung atau bambu muda, namun di setiap daerah berbeda. Ada yang telur, daging ayam, udang, ataupun sayuran. Yang ketujuh, sistem kesenian dan tradisi. Orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Cerita wayang atau kelakon sebagian besar berdasarkan Wiracarita, Ramayana, dan Mahabharata. Seni batik dan keris merupakan dua bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Musik gamelan yang berkembang dalam kehidupan budaya dalam tradisi Jawa. Ada juga beberapa tarian dari suku Jawa seperti tari serimpi, tari budaya, dan tari gambiong, serta tradisi suku Jawa seperti tedak siten dan upacara 7 bulanan. Berikut contoh video tradisi suku Jawa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dugi diti atidho tedak siten ingkang salajengipun lagi menika kepareng kawula merdekaken nggih utawi mangartikan menapa uba rampi ingkang wonten ing ngarsa panjenengan sedaya menika. Nggih, biar bapak-bapak hadirin semua biar tahu apa to maksude tedak siten, terus ana jatah putih, ireng, kuning lan sak manunggalane. Sedaya menika namung pinangka pralambang nanti apa yang akan dikerjakan, yaitu putri tercinta Audrey nanti di hidupnya nanti. Ya, ini semua melambangkan kehidupan kita semua. Sebagai lambang. Monggo Mbak Astari. Nah, yang pertama ini bokor kencono, yang isinya air. Nanti sebelum menginjakkan tanahnya, kakinya ke jadah atau tetel, ini menggambarkan dibersihkan dulu nih, menggambarkan semoga kelak nanti hidupnya terlepas dari bebendu, selalu gangsar gampang, tidak ada halangan suatu apapun. Dan
selanjutnya tetel warna putih. Nah, tetel warna putih ini melambangkan kesucian atau kebersihan. Bayi yang baru lahir ini pasti suci, jadi menggambarkan tetel yang warnanya putih. Dan selanjutnya tetel yang warnanya hitam. Hitam ini menggambarkan kepandaian atau kecerdasan. Semoga kelak putri tercinta Audrey menjadi orang yang pinter, ning ora minteri, kudu ngerti. Nah niku salajengipun menika warna kuning. Warna kuning ini melambangkan kekuatan. Semoga kelak nanti Audrey menjadi orang yang kuat lahir dan batin dalam menghadapi segala cobaan apapun. Dan selanjutnya warna merah. Warna merah ini keberanian. Nek wani yo wani, aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani, malah berabi nggih. Boten sios nggih. Salajengipun menika warna merah jambu. Jambon, nek Jawane ngarani jambon, nek wong inteleke ngarani pink. Nah. Pink. Ini menggambarkan tresno asih, nggih, cinta kasih. Mudah-mudahan semua nanti Audrey menjadi orang yang cinta kasih sama keluarga dan sesama teman-teman dan lainnya. Dan yang warna hijau ini menggambarkan suatu kesuburan atau kesuksesan, kecukupan. Okay? Semoga kelak nanti Audrey menjadi orang yang selalu tercukupi dan orang yang sukses. Okay? Seperti Bapak Ibu dan Eyang Kakung, Eyang Putri. Dan yang terakhir itu warna biru. Biru ini melambangkan suatu ketenangan batin dan semuanya. Jadi nek ngadepi apa-apa itu selalu tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak gampang untuk mengambil keputusan, dihadapi dengan tenang. Nah, dan nanti selanjutnya naik ke ondo. Ondo iku nek jarwa dosaipun ojo ditunda-tunda. Ya, mumpung ada kesempatan lakukanlah. Pamin di penjang muslim ada biaya, mumpung ada kesempatan lakukan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ondo tebu niku anteping kalbu. Nggih. Ondo niku dibuat menjadi 7 nggih, 7 tataran nggih. 7 tataran niku pitu niku nek cara wong Jawane pitulungan. Ya, semoga kelak selalu mendapatkan pitulungan. Nah, tebu anteping kalbu, ondo ojo ditunda-tunda. Dan nanti setelah sampai di atas nanti adiknya Audrey nanti berdiri, ya, putri tercinta adik berdiri, itu melambangkan suatu puncak kesuksesan. Dan yang terakhir nanti di bawah itu ada pasir, ya, pasir ini diceker-ceker nih, nanti kakinya diceker-cekerkan. Iku menawi kalau orang Jawa ngarani golek rezeki, ya, golek rezeki sing barokah, rezeki sing malimpah. Nggih, kangge nyukupi wong sak omah. Muga-muga iso tuku sawah lan omah mobil mewah, iso tindak wonten Mekah. Amin. Terus lajengipun menika wonten kurungan. Kurungan iki lho, iki kok mendhe kurungan wae nggo ngurungi pitik kok kene-kene. Lah, kurung niku napa? Dipun sengker nggih. Disengker sing dikarepne cita-cita nggih. Hasilnya cita-citanya. Di dalamnya ada mainan banyak. Ini menggambarkan nanti biar mengambil 2. Semoga apa yang diambil nanti suatu cita-cita atau keinginan luhurnya Audrey bisa tercapai, ya, bisa tercapai seperti ayah dan bunda Eyang Putri dan Eyang Kakung, ya. Dan yang terakhir gimana? Nanti mandi dengan tirta setaman, banyu setaman, kembang setaman nggih. Kembang niku gondone mesti harum nggih. Semoga bisa membawa harum namanya dirinya sendiri maupun namanya keluarga. Ini menggambarkan. Dan nanti setelah itu baru acara undik-undik, ya, nyebar duit. Ya, niki mungkin direbut nih. Ini menggambarkan suatu kelomanan, wong dermawan, nggih. Dadine mengke nanti semoga kelak Audrey menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, tidak cetil, bedidil lan udil. Nah, ngene iku nggih. Dadi wong sing loman, gelem tetulung marang sepadha-padha. Nah, menika gimana menambahkan anggenipun nyebar undik-undik. Demikian Bapak Ibu yang kami
kami sampaikan sak gaduh-gaduh kula, sak pangertosanipun kula saged njlentrekaken menapa uba rampe tedhak sedat ingkang sampun sumadyo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Terima kasih. Apabila ada kata kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.